Semoga besok kebeli mobil sedan. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Bu, ibu masih hidup? Kalau masih hidup, jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai sem. Ih, jorok ya. Jorok. Semangat. Semangat. Kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai semangat. Oke. Sekali lagi jawab salam saya. Bapak, Ibu, sekali lagi jawab salam saya. Yang paling kencang saya doain supaya nanti punya menantunya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kenceng itu calon mertua mata duitan. Kata orang duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul apa tidak? Kata orang duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati kudu pakai. Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang cerai gara-gara, mertua marah gara-gara, saya ge ceramah gara-gara. Kasar Bu, gara-gara diundang lah. Mau dia ngundangnya. Allah. Biasanya yang duit mulu laki apa perempuan? Yang duit melulu laki apa perempuan? Waktu pacaran mau ngomongnya gimana coba? Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Pret. Pas udah kawin mah Masya Allah gas habis, listrik tokennya tatitut aja. Anak pengen beli LKS puyeng, betul apa enggak? Itu lagu yang tadi lupa ganti. Aduh pusing nggak punya. Aduh puyeng mikirin nyut. Semua yang ada di sini Allah berikan keberkahan. Bisa berangkat ke Mekah, pulangnya kebeli sawah, kerenovasi rumah, kebeli mobil mewah, punya harta yang melimpah. Jangan lupa kasih saya. Alhamdulillah, walhamdulillah, summalhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Wa qala Syekh Ja'far Al-Barjanji fi kitabih wa kana sallallahu
mudah-mudahan. Itu kan temannya Abtadiul Imla itu. Abtadiul Imla Bismillatil Aliyah. Masa kagak tengah-tengah? Ngaji mah udah 17 tahun. Rawi gitu nyaho. Ulanginya. Jawabnya selalu alaih. Yang cakep, yang kompak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah taubat. Akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadati wa sifatin saniyah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Semuanya asyrafal badru setrap lo ketinggalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadratil mukarram wal muhtaram, yang mulia para asatid, guru-guru kita, Ustadz Bisri, Ustadz Rino, Ustadz Muhsinin, Ustadz Muhammad Bashir, Ketua Panitia yang saya hormati, ngarep kadige Bapak Adi Saputra, pada DKM Musola Muhtadin, DKM Bumi Asri Al Ikhlas, DKM Nurul Hidayah, Bapak Waluyo yang luar biasa dan biasa di luar. Kemudian guru setempat Kiai Abdul Wafa dari Perahu, Bapak RW Agus, tetangga saya ini, Bapak RT Taufik, RT Apri, RT Apan udah kenalan sama saya. Ketemu waktu malam apa di sono, saya ngisi rumah saya yang ininya, ketemu sama beliau, sampai jumpa lagi katanya. Buset. Sampai jumpa lagi kata beliau. Cowok ceweknya aja. Jemaah yang dirahmati Allah, kita berdoa mudah-mudahan malam ini semuanya dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ketua panitia, ya. Dari berapa bulan ini nagihnya? Lunas semua kagak? Beliau mudah-mudahan doakan panjang umur. Miliknya ditambah. Amin atuh Bu. Kayak yang dendam aja. Mudah-mudahan beliau miliknya ditambah. Rezekinya ditambah. Istrinya ditambah solehah. Gitu maksudnya. Ditambah solehah. Pak DKM kita doakan mudah-mudahan beliau bebas dari jeratan hutang. Rezeki banyak yang datang. Bisa jalan-jalan ke kebun binatang. Hidup menjadi senang. Punya istri yang cantik, sabar dan penyayang. Setiap malam kerjanya suka bukain Quran. Utang jurah. Quran. Bu,
Ibu-ibu saya doain mudah-mudahan ibu-ibu penuh barokah. Gelangnya penuh. Kalungnya penuh. Cincinnya penuh. Antingnya penuh. Dompetnya penuh. ATM-nya penuh. Tasnya penuh. Tempat berasnya penuh. Kulkasnya penuh. Dosanya penuh ampunan. Amin ya robbal. Saya mau sapa dulu semuanya ya. Kalau saya bilang ibu bapak, ibu bapak, apa kabarnya? Jawab, jangan diam aja ya. Kabar baik, alhamdulillah. Bisa nggak yang nggak ikutan bisulan 7 baris di jidat itu? Bener nih. Bisa nggak? Kabar baik, alhamdulillah. Ya Bu, seneng-seneng aja malam ini Bu. Yang punya utang jangan dipikirin dulu. Yang belum nyicil tagihan rumah biarin aja dulu. Malam ini mah ya. Jawab ya. Siap nih. Bapak Ibu, apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Kerudung coklat, senyumnya pahit. Oh ternyata lagi nggak punya. Kerudung hitam dipakainya panas. Oh ternyata kerudungnya belum. Ini warnanya apa nih? Krem ya? Coksu. Kerudung coksu, pura-pura telat datang. Oh ternyata takut ditagih. Kajun sampai bahagia ya kajun. Ya, di mah aduh puyang pikiran anak puyang di mah. Bener tuh Bu. Aku jadi mah serius dan awan mau dosa mau tenang banget. Iya, saya penceramah bukan mau nakut-nakutin jamaah, bukan. Saya mah penceramah dibayar ke sini buat nyenengin jamaah. Ayat penceramah nusok nyangsinan jamaah. Nini tes mulu dan para nestiris. Disangsinan ku Ustaz. Allahu Akbar. Bu. Bu. Yuk kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu atas apa? Atas semuanya yang Allah berikan. Kita diberikan mata plus penglihatannya. Ada nggak orang yang diberikan mata tidak dengan penglihatannya? Ada nggak? Mata nama malotot tapi itu bisa dulu. Kita diberikan telinga plus dengan pendengarannya. Ada nggak yang punya telinga tapi itu loh ada dengi ayat tuh? Bandel tehnya. Kita diberikan mulut plus dengan berbicaranya. Maka kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Bu, sekecil apapun nikmat dari Allah mesti kita syukuri. Karena apa? Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Belum waktu ngomongnya gini, gua mah kalau udah punya mobil mah gua mau rajin ngajinya. Pret. Semoga mobil mau boro-boro ngaji lewat di hareup tetangga ge. Kacan atuh lamun dibuka-buka acan, bener teu? Heueuh ya. Perasaan kenal ini nih. Kebuli masih ada kebuli.
Kebuli ada nggak? Allah. Bu, barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Nih contohnya, ibu mending punya tangan tapi nggak punya gelang, apa mending banyak gelangnya tapi nggak punya tangan? Serius nih, punya tangan punya gelang mah bukan milih, itu mah pengennya milih, ini mah milih. Mending punya tangan tapi kagak punya gelang, apa mending banyak gelangnya tapi kagak punya tangan? Punya tangan, cek udah letik gitu. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukur. Ibu mending punya leher tapi nggak punya kalung, apa mending banyak kalungnya tapi nggak punya leher? Oh, jawab. Mending punya leher. Tuh, sekecil apapun nikmat Allah harus kita syukur. Mending punya suami tapi kagak gablak duit, apa mending banyak duitnya tapi nggak punya suami? Bingung gue sih ngomongnya, katanya lumayan suami itu. Berat sama beratnya. Nih gini aja. Ibu ke pasar, diantar sama suami tapi kagak dikasih duit. Apa mending dikasih duit tapi kagak diantar? Mending dikasih duit walaupun kagak diantar. Berarti suami nggak penting-penting amat, yang penting mah usah. Pada kayak gimana nih urusannya nih? Berarti biarin suami nggak pulang-pulang, yang penting mah ngasih. Biarin kagak pulang-pulang. Aduh. Berarti punya bini dua biarin. Jangan. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kemudian sholawat ma'asalam semoga dilimpahkan kepada paduka alam Habibul Karim Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang kalau disebut namanya dapat pahala. Cuma Nabi Muhammad, gak ada lagi. Sehebat-hebatnya Pak Prabowo, COMBG, sehebat-hebatnya Pak Jokowi, kalau disebut namanya dapat kepala apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Tidak. Contohnya begini. Sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Prabowo, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Prabowo. Dapat pahala kagak? Kagak ada dalilnya. Tapi ketika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi, dalilnya man sholla alayya wahidan sallallahu alal asra, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah akan membalas dengan 10 lipat pahala. Mantap apa enggak? Mantap apa enggak? Nah, suka solawat? Suka. Yang modelnya kayak gimana? Sholatullah gitunya. Ya Rasulullah. Gitu kan ya. Gini aja nih. Kalau kata saya oke, jawab Bu. Yang nggak jawab suaminya kawin lagi, awas loh. Oke, belah sono, jangan ngomongin mertua aja. Lagi ngaji ini mah. Bapak-bapaknya juga ikut Pak. Bapak-bapaknya nggak dosa kok enggak. Oke, siap ya, siap.
Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Itu ayo gerak. Tuh, 2, 3. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asani wa daraji akbata ya jiratal alami ya uhailal juri wal karami. Siapa yang ingin dapat syafaat? Rajin baca sholawat. Ingin bahagia dunia akhirat. Rajin baca sholawat. Ya Rasul salamun ya Rabbi sani wa daraji akbata ratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi sani wa daraji akbata ratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak masih hidup nggak ini bapak-bapaknya? Kata Kangjeng Nabi, innamal a'malu biniyatin wa innama likulli imri'in manawa. Pengen tahu artinya nggak? Mau translate-nya mau pakai bahasa Jerman, Prancis, Inggris, apa Belanda? Oke, siap. Jerman. Innamal a'malu biniyatin, angin pastine utawi saban-saban kalakuan ikut tetep kalawan sake niat. Ini bahasa Kaironjo. Bahasa Kairo itu Kaironjo. Artinya setiap sesuatu dinilai berdasarkan niat. Allah memberikan pahala kepada makhluknya sesuai dari niat. Makanya saya tanya, Bapak Ibu malam ini niatnya ngapain? Ngaji. Oh, luar biasa. Kalau niatnya ngaji, kita ambil referensinya dari kitab namanya kitab Tangkihul Kaol karangan Syekh Nawawi Tanara. Tahu Ibu tempatnya? Tanara tahu? Pulau Cangkir, jangan belok kanan, lurus saja. Siapa yang udah pernah ke Pulau Cangkir? Ayo. Berapa kali tiketnya? Tiketnya berapa? Kadieu tiket. Ke diri itu tiket tuh ya. Masuk ke tiket tuh ya. Nek moto bayar gitu. Bayar 10.000-nya. Menurut kitab tersebut, maning takola liya ta'alama ilman bukiro lahu qabla ayah tua man sing sapa-sapane wong intakola ngalangkahaken dua sampeanane liya ta'alama ilman untuk menuntut ilmu gufiro wis den hampura lahu kana siman qabla ayah tua sedurunge berangkat. Mantap apa enggak? Mantap apa enggak? Ibu kalau niatnya nuntut ilmu menurut hadis tersebut diampuni dosanya sebelum berangkat.
Misalnya ibu punya anak, anaknya namanya Desi. Desi. Lo lihat legging emak. Legging yang kayak gimana, Mak? Legging yang warna pink gambarnya Hello Kitty. Emang emak mau ngapain? Gua mau ngaji. Takut ngongkong gua kagak pakai legging mah. Ngomong mau ngaji, menurut hadis tersebut diampuni dosanya sebelum berangkat. Mantap apa enggak? Masya Allah. Saya mau tanya, ngaji itu hukumnya apa? Wajib. Wajib itu wajib dan fardu mutarodifani sama. Illa fil haji angin ing dalam bab haji. Kita sebut aja fardu. Setuju? Fardunya fardu apa? Fardu ain. Pinter ya. Fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu fardu kolektif, boleh diwakilkan. Kayak nyolatin mayit, ini fardu kolektif, fardu kifayah. Lu aja lah teh yang nyolatin, gua mah lagi sakit bisul. Boleh apa kagak? Boleh, itu mah kolektif, asal ada perwakilan doang. Fardu kifayah namanya. Tapi untuk fardu ain, ini fardu personal, tidak boleh diwakilkan. Pak Hadi aja lah yang sholat maghrib ya, gua mah lagi males. Boleh apa kagak? Kagak boleh, personal, tidak boleh diwakilkan fardu ain. Nah, ngaji hukumnya fardu ain, fardu pribadi, tidak boleh diwakilkan. Woi, cuman bedanya, nih, sholat maghrib sama ngaji ada bedanya, walaupun sama-sama fardu ain ada bedanya. Kalau sholat maghrib mah, sholat Jumat mah muakotatan, kangden waktu, terjadwal. Sholat maghrib boleh nggak jam 5? Agak boleh, harus jam 6. Ya, woi, Pak, Bapak mau kemana? Mau ke musola. Ngapain? Sholat maghrib. Lah kan baru jam 5, lebih cepat lebih baik. Ibloon. Agak boleh. Muakotatan, terjadwal. Pak Haji mau kemana? Mau sholat Jumat, kan baru hari Kamis. Kagak hitung-hitungan, gue mah sama Gusti Allah. Atau kagak boleh. Ini muakotatan, terjadwal. Kalau ngaji, goer muakotatan, fleksibel. Ngaji mau fleksibel pada KM. Ngaji seminggu sekali boleh apa kagak? Boleh. Sebulan sekali boleh apa kagak? Mau tiap hari ngegedak aja ngaji, mantep apa kagak? Jadi ngaji mah fleksibel. Makanya nih musola kan ada pengajian. Ibu sebulan sekali mah sempetin ngaji. Karena fardu ain. Dosa enggak ngaji sama dengan dosa enggak sholat maghrib. Dosa enggak ngaji sama dengan puasa Ramadan. Ini mah kadang-kadang enggak sholat Jumat mengumpet, suruh beli gas sama bininya kagak berani. Bang, beli gas bang, kesana. Ibloon lu, ikan sholat Jumat malu gua. Betul apa kagak? Ini puasa, orang-orang puasa, dia berani nggak nyeduh mie di depan orang banyak? Nggak berani nyeduh mie-nya di dapur, betul? Karena dia tahu bahwa itu wajib. Tapi kenapa ada pengajian di dekat rumah, pengajian di depan rumah, dia pura-pura bego, pura-pura kagak tahu. Padahal mah dosa kagak ngaji dengan dosa kagak sholat maghrib sama. Kan fardu ain hukumnya. Dosa enggak sholat maghrib sama dosa enggak ngaji sama. Fardu ain kan? Seluruh fardu ain ada batalnya. Sholat maghrib ada batalnya apa kagak? Ibu sholat Allahu Akbar, ketut beledug aja, batal apa kagak? Batal. Ibu puasa, mandi di kolam renang, di dalam air kentut berupuk masuk airnya ke pantat, batal apa kagak?
batal. Seluruh fardu ain, haji, puasa, sholat ada batalnya kecuali ngaji. Ngaji satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Semua fardu ain ada batalnya. Sholat ada batalnya, haji ada batalnya, puasa ada batalnya, zakat ada batalnya. Zakat 3,5 liter. Ibu korupsi setengah liter, zakatnya cuma 3 liter. Batal apa enggak? Batal zakatnya. Hanya ngaji satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Ibu ngajinya sambil kayak gini aja nih. Mohon maaf nih ya. Ibu ngajinya kayak gini aja nih. Batal apa kagak? Kedangkak aja nih. Woi. Langkah kalau ngomong udah persiapan untuk. Batal apa kagak? Ngaji kayak gini aja no, di pojokan gini aja kayak teh meong. Pojok bedong teh meong di pojokan. Batal apa kagak? Ngantuk aja ngantuk gini aja. Batal apa kagak? Ngacang lagi, batal apa kagak? Makan aja makan. Batal apa kagak? Ngobrol aja ngajinya ngobrol aja. Batal apa kagak? Ngaji satu-satunya fardu ain yang gak ada batalnya. Di mana bapak ibu datang ke majelis taklim digaransi sama Allah pasti dapat pahala. Amin. Telat aminnya. Cuman pahalanya beda kali bu ya. Yang ngajinya benar-benar mah yang nulis, yang ngedengerin seleter pahalanya. Ya, yang ngaji mau ngobrol aja, makan aja, tidur aja setengah liter. Tapi kan lumayan setengah liter kali 10 kali ngaji kan 5 liter. Betul apa kagak? Maka jangan tinggalkan ngaji. Tuh. Paham apa kagak? Oke. Sholatullah salam ala toha rasulillah. Sholatullah salam Allah ala yasin habibillah. Sholatullah salam ala toha ustadznya dikasih duit. Kalau ngaji kagak mau sulit, ustadznya dikasih duit. Ustadznya dikasih duit. Allah, kami kadang itu ke panitia. Iya, lah namanya juga saya mah ya cowok panggilan syariah. Ya kan saya cowok panggilan nih tapi syariah. Cowok panggilan syariah ini. Iya bener serius. Besok saya ke Bekasi besok nih pagi-pagi. Ya muter bae pokoknya nama. Si Umi senyum aja itu ya. Kalau bulan mulut, pakai gincu aja itu. Iya, pas saya pulang juga langsung Abi, tapi kesini nih. Makanya kalau kagak ada isinya bahaya ini. Saya bisa berantem sama bini, sama si Umi. Pertanyaannya mending berantem sama bini apa mending berantem sama ketua panitia?
Ya saya malah bisa dikasihnya ya. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang gede. Tapi biasanya saya mah gede aja, aneh saya juga. Iya, aneh bisa. Kasihnya suka gede aja, nggak tahu kenapa. Pernah sekali dikasih kecil, pernah sekali. Itu besoknya panitia ke rumah. Ustadz katanya, itu amplopnya ketukar sama MC. Kata saya pantesan kecil. Terus gimana? Nih katanya yang punya Ustadz nih katanya yang gede. Oh ya udah sini ya, makasih. Terus ini yang kecil gimana? Ya udah yang kecil buat Ustadz, yang gede buat Ustadz. Jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap bercanda. Gua sebenarnya malu ini sama murid-murid, mau banyak murid-murid juga. Banyak ya, ya, yang sekolah di Asupria banyak ya. Makasih ya. Nanti tahun depan lebih banyak lagi ya. Allah, jamaah. Tapi serius, saya hari ini harusnya mengisi di Cikande. Ini serius ini. Cuman saya pikir-pikir lagi, itu banyak murid saya di sana, gitu kan. Saya nggak hadir. Terus udah saya ituin ke DKM itu, ininya, apa namanya, WA-nya. Ya, mudah-mudahan semuanya barokah di sini. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngajinya ngaji maulid. Referensinya, rujukannya kitab Al-Barjanji. Ibu tahu nggak kitab Al-Barjanji? Wih, tahu kagak? Yang mana tuh kitab Al-Barjanji? Rawi, Nuska, nanti orang dia nyebutnya Asrokolan. Ya, kitabnya kitab Al-Barjanji ya. Dengerin, nih ngaji beneran nih Bu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, agak ada lagi aja yang nyawa. Sallu alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah wa kana lan ana sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi paling sempurnane manusia. Apanya yang sempurna? Kholqon wa khuluqon. Kholqon itu dedegannya, bentuk tubuhnya, wa khuluqon dan akhlaknya, karakternya. Jadi Nabi Muhammad mah kedua-duanya sempurna. Badannya sempurna, akhlaknya sempurna. Nggak ada lagi di dunia orang yang modelan kayak gitu, nggak ada. Kadang-kadang ada orang yang ganteng, kaya, tinggi, putih kayak Sokun. Tapi kadang-kadang suka nyakitin. Ada nggak? Cakep, ganteng, tapi kadang-kadang suka nyakitin. Ada apa nggak? Ada. Masya Allah. Mataku terpesona dengan wajahmu, tapi hatiku sakit melihat sifatmu. Lebih baik aku menjadi obat, walaupun pahit tapi menyembuhkan luka, daripada dirimu yang manis tapi membuat diriku terluka. Aja. Masuk gak tuh? Masuk gak? Bu, makanya punya suami jangan ganteng-ganteng banget, jangan kaya-kaya banget. Punya suami ganteng, putih, jabatannya tinggi, duitnya banyak, siapa yang kagak mau? Lengah sedikit ada pelakor. Betul apa kagak? Punya suami mah mending pendek, hitam, bau ketek, ditaruh di depan rumah bakal kagak ada yang ngambil. Betul apa kagak? Masya Allah. Ini mah pengennya punya suaminya yang ganteng, yang putih, yang tinggi, yang banyak duit. Masya Allah. Mobilnya Innova, motornya Honda, laptopnya Toshiba,
makannya di restoran bintang 5, ikannya ikan nila, minumnya Coca-Cola, tapi suami tergoda oleh anak SMA. Ya, nyeri moal bisa diobaran, najan ketumburan baik gitu penasaran. Allah. Kita kembali lagi ke pokok masalah. Nabi ya kholqon wa khuluqon, ya, sempurna bentuk tubuhnya, sempurna akhlak. Kita bahas satu-satu nih. Kholqonnya dulu. Diceritakan di dalam kitab itu Nabi mah marbu al-qomati, Nabi mah tingginya proporsional, sedang tingginya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gendut, tidak terlalu ceking. Wih, marah amat sama saya. Terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu gendut, terlalu ceking. Sedang-sedang saja. Ngelototin aja. Perempuan mah kagak mau lu disebut gendut, maunya disebutnya gemoy. Padahal mah sama aja. Iya, perempuan kan yang berat badannya 40 itu cekik, 50-60 ideal. Ada yang 60 ada ideal, 70-80 semok, 90 montok, 100 ke atas tower air. Jangan sedih jadi orang gendut, jangan. Orang gendut itu dosanya sedikit. Serius, orang gendut itu dosanya sedikit. Kenapa? Jarang orang gendut yang jadi copet. Gak ada. Betul. Allahu Akbar. Oke, pertama Nabi Muhammad marbu al-qomati, tingginya proporsional. Kalau kita ngaji, kalau kita belajar biologi, ya, psikologi apa namanya, perkembangan manusia itu manusia itu beda zaman, beda tingginya. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kalau dikonversikan ke meter 30 meter. Jangan lupa 30 meter dah. 30 meter. Tanah sakumaha eta. Tanah. Sukuna. 30 meter. Maka Nabi Muhammad mah proporsional, sedang. 2, Nabi Muhammad itu yuro fi anfi, hidungnya mancung. Coba cekal hidung, ayo cekal. Pesek. Jangan sedih jadi orang pesek. Orang pesek mah panjang umur. Iya, serius. Orang pesek mah panjang Kenapa orang pesek panjang umur? Karena lubang hidungnya kecil. Jadi ambekanna teh irit saeutik-saeutik. Jadi panjang umurna. Irit we nama. Amun nu irungna gede bolongna gede. Eta ambekanna boros. Erepae. Ampura. Yang kedua, Nabi Muhammad itu yuro fi anfihi, hidungnya mancung. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Kedua pipinya lembut. Coba pegang pipinya, Bu. Pegang pipinya. Kerada apa lembut? Pengen nggak punya pipi lembut? Beli skincare MS Glow, lightening, cleansing, day cream, facial wash, showroom. Oh, serum ya, showroom mobil ya. Suka dibeliin apa kagak, Bu?
Woi, bilang sama suaminya suruh beliin skincare. Ini mah pengen punya istri cantik, bukannya dibeliin skincare, malah dibeliin tepung sajiku. Atau lain gelis malah kriuk. Beliin. Ya, Garnier. Garnier ada dua, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Sakura Glow satu paket 450.000, yang White Glow 550.000. Ada lagi Skintific. Skintific mah kusennya doang 170.000. Nyahuan bae, aku majikan urang geus sarua meuli. Skintific, euy, Pak, beliin. Ini mah ada istri bilang sama lakinya, Bang, saya beliin skincare dong. Berapa emang harganya? 1 juta. Dijawab sama suaminya, Neng, aku mencintaimu apa adanya. Aku pelit aja tuh mah. Pas dulu tetangga menor mah melotot mata ada. Ayo begitu ayah. Mana jalan? Allahu Akbar. Woi, padahal mah kalau kita ngaji kitab namanya kitab Fathul Muin. Itu dijelaskan. Nih. Wa yajibu alai alatu tandifin. Wa yajibu lan wajib alai ngatasé jaoz alatu tandifin apa alat bebersih. Eta wajib salaki meulikeun. Sampo kewajiban suami. Yang kenceng mumpung ada terdakwanya. Ikutan ya. Sampo kewajiban suami. Sabun kewajiban suami. Odol kewajiban suami. Dia membuka pemajikan, Masya Allah. Sabunnya sabun geus ipi. Aduh, dipusak-pusak kayaknya. Dia moncor sabun kemana? Dia moncor sabun saking leutikna moncor. Pas ngisang teh ngabudah. Aya asup kadinya. Allahu Akbar, terlalu bukan salah di kosido. Ende gosok gigi, odol dipencet-pencet dari keluar. Dipencet-pencet dari keluar. Barang digodok pakai pesok arah keluar. Ayo begitu ayah. Woi, beliin Pak. Aduh, Allahu Akbar. Ya. Sebenarnya mah orang Indonesia mah nggak ada yang jelek, semuanya cantik. Cuman salah pilih suami doang. Artis banyak lo ya. Mohon maaf, yang tadi jo hitam sekarang putih. Betul apa tidak? Coba Masya Allah, karena dimodalin. Betul ya? Hayang gelis mah kudu dimodal. Ieu mah hayang gelis tidak kemodalan. Betul? Berata yang sekalinya nggak caprak, katanya caprak ya. Kuari papan isim naon online. Betul COD toko oren. Asak bapak-bapak jangan duduk di depan rumah jam 5 sore. Ada tukang pak. Iya, bapak-bapak duduk aja di depan rumah gini aja ya, ada tukang paket atas nama Sarwiti. Kata suaminya, oh iya itu istri saya, Sarwitinya mau ngumpet di WC. Kan dia udah tahu aplikasinya bakal datang. Ngumpet ya karena pengen dibayarin sama suami. Itu tukang paket udah gendek, udah kesal, 2,5 jam nggak nongol-nongol. Kata tukang paket, Pak, atau saya mau pergi lagi ke nganterin lagi. Itu kata suaminya, atau gimana istri saya lagi ngisi. Atau kan itu istri bapak, bayarin aja sama bapak. Oh iya, emang berapa? 200, dibayaran 200. Kira-kira digantian apa mual? Mual, apa? Orang yang tak-takan ini kanjutan, mual gantian. Makanya bapak-bapak jangan duduk di depan rumah jam 5 sore. Ada tukang pak, suruh bayarin pak. Mual mantek diganti. Cukup saya aja yang jadi korban.
Allah. Jamaah, itu tadi kholkon, sekarang hulukon. Satu lagi hulukon, tadi kholkon, sekarang hulukon, akhlak, karakter. Tapi sebelum itu kita sairan dulu. Siap? Bisa? Ayo. Sholli wa sallim daiman lamada, sholli wa sallim daiman bareng Bu, wal ali wal iman wal ali wal habiman qadwada, sudah pada tua tapi doyan selfie, di-upload di Facebook, TikTok, Instagram, story, nungguin komen, sibuk ngebalesin. Suami pengen kopi malah tidak dilayani. Saleh Instagram story, nungguin komen, sibuk ngebalesin. Padahal nolongnya cuma sebungkus sarimi. Saleh kita lanjut ke hulukon. Tadi kholkon, tadi bentuk tubuh. Sekarang hulukon, akhlak, karakteristik. Karakter Kanjeng Nabi itu seperti apa? Disebutkan di dalam kitab tersebut bahwa karakter Nabi itu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, sangat pemalu, wat tawadu lan andap asor. Woi, Nabi Muhammad mah pemalu. Kenapa umatnya kagak gablek malu? Ini mah ada ibu-ibu yang apa namanya, Mahmud, tahu Mahmud? Mamah muda, kan perempuan macam-macam. Mamah muda, ada jambu batu, janda muda beranak satu. Itu mah cocoknya buat DKN. Ada lagi jahe, janda herang, cocoknya buat RW itu mah.
RT ada nggak RT? Oh Pak, RT apaan tadi ya? Ada 3 orang ya? Belum didoain ya? Doain ya? Doain, amin. Ya Allah, lindungi RT. Ya Allah, sayangi. Ya Allah, jaga. Ya Allah, sehatkan. Jadi RT risikonya gede. Jadi RT disalahin baik. Kalau kagak dapat BLT, yang disalahin Pak. Santai teh, salah. Nabi Muhammad pemalu. Kenapa umatnya kagak punya malu? Mohon maaf ibu-ibu zaman sekarang. Aerobik. Di TB. Tahu kagak TB? Kalau mau ke Cilongok itu kan lewat TB dulu. Itu banyak ibu-ibu yang mamah muda. Toge pasar. Maaf, toketnya gede, pantatnya besar. Wih, itu di TB-nya lumpang lagi kiyo, Pak DKM. Besintunya obeng, bedanya oyo. Lumpang lagi. Padahal saya malu ini banyak murid saya. Saya besok kayaknya dibully ini kayaknya. Abi lo balaga ke penting. Tuntutan profesi kayak gimana? Amul ngaji, yutuin, justrutin kan disebut. Eta saja na Ustad. Orang pekok kita resep ya. Nah, jangan lupa situ dipanggil. Ayo resep ya. Jadi mau gimana aja caranya ya. Jamaah, Masya Allah. Maka kita sebagai umat Nabi harus punya malu. Jaga marwah suami. Nih Masya Allah, di TikTok, di FB, di Instagram, dipamer mukanya. Dipamer mukanya pakai filter. Betul apa kagak? Skincare kan dia kagak kebeli. Mending pakai filter aja tuh. Putih, gelis, tirus. Iya pakai itu, pakai apa? Filter. Putih, tirus. Sampai suaminya kagak kenal sama dia. Tapi nggak apa-apa. Jadi orang yang rajin filter itu kagak bakal kena teluh. Mual kena teluh, mual kena pelet. Kan teluh itu setan. Itu orang yang suka filter muka, ya mau diteluh, itu setan 3 hari 3 malam kagak ketemu tuh orang. Nanya RT, lu tahu aja, gua mah kagak punya warga yang cakep kayak gini. Akhirnya selamat. Makanya orang yang pakai filter mah kagak pernah kena teluh. Atau muka yang aslinya jauh sih. Allah. Jadi akhlak Nabi itu, Bu, jaga marwah sebagai istri, ya. Jaga marwah sebagai perempuan, pakai baju yang bener. Ini mah sama anak mah, Neng, tutup aurat. Mana enak ke pasar malam pakai legging coba. Ada kayak gitu ada. Malu tuh ya. Boleh pemalu tapi jangan malu-maluin. Satu. Yang kedua, Nabi itu nggak dendaman. Nabi itu pernah dibaledog. Baledog naon sih bahasa Indonesia? Dilempar pakai kotoran onta. Nabi marah apa kagak? Marah apa kagak? Ibu kata siapa? Kagak marah. Bahkan orang yang ngebaledognya sakit. Nabi orang pertama yang nengok. Ini luar biasa. Bawa minyak samin sama roti. Misal
ibu orang Salaka nih, ayah nu ngabeledog pakai tempe, terus anu ngabeledog nate ya gering sakarat, kumaha cek ibu coba ya, syukur modar atulah sia di aing, betul. Pertanyaannya ibu ngalah kasaha, ya kangjeng Nabi menteu ka situ, oh ngalah ka Fir'aun gitu. Ini luar biasa akhlak Nabi. Maka antara sesama tetangga jangan saling bermusuh. Ibu punya keluarga jauh, punya bapak jauh di Jawa, punya kakak jauh, yang ada tetangga. Jadikan tetangga sebagai keluarga. Ini mah masalah air doang, nggak ngomong 7 tahun setengah. Ada yang kayak gitu ada. Allahu Akbar. Di perumahan mah tetangga jadiin keluarga. Kalau ibu kenapa-napa yang nolong bukan keluarga ibu yang di Pandeglang, bukan. Yang nolong tetangga ibu. Maka kehidupan bertetangga terutama di perumahan harus dijaga. Jaga persatuan, toleransi, ya. Kadang-kadang di perumahan makan alirannya banyak, betul. Jangan yang dilihat khilafiahnya, jangan perbedaannya, yang dilihat persamaannya. Selama Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, sholatnya 5 waktu, beres sudah. Ini namanya toleransi. Nabi orang yang sangat bertoleransi. Jangan-jangan kepada orang muslim, kepada orang kafir pun Nabi sangat bertoleransi. Lima tetangga beli mio, dia sibuk beli koyo. Tetangga beli enmek, dia sibuk beli paramek. Ada yang kayak gitu ada. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang-kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, manena panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Coba. Maka Bu, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Satu, kita ingin kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kan di Maulid Nabi mah diceritakan Nabi. Tiraku Maulid Nabi tema nandek cara main koprok. Kan gak mungkin. Ketika Maulid Nabi, Ustadz Kiai pasti menerangkan tentang riwayat Nabi supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad. Nanti kalau sudah kenal, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kan gitu. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak begitulah pepatah lamanya. Kalau sudah kenal nanti kamu tahu, kalau sudah tahu nanti kamu mau, lalu cinta pun datang. Asik. Panjang apa ya dong ya? Panjang apa dong ya? Bu, supaya kenal dengan Nabi Muhammad. Setelah kenal, kita pelajari riwayatnya Nabi Muhammad, tarikhnya Nabi Muhammad. Kalau kita sudah kenal, nanti cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian kalau sudah cinta, mudah-mudahan di penghujung hayat kita, di penghujung umur kita, makhluk yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau di hati kita makhluk yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad, sempurna keimanan kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Ieu mandek bae, nu dugere mindalik, pikiran sawah bae. Leuk bae pikiran sawah bae. Eta cenah sawah nu di ditu nya sang sia. Ayo di ditu tuh di kidul sang saha, sang sia. Tah di pinggir kali mau ulah dijual, kunaon tambah lain boga aing balan. Allahu Akbar. Jamaah.
Nabi mah tidak pernah punya sifat dan Nabi dilemparin batu oleh orang Taif, Nabi tidak dendam, malah mendoakan. Ini luar biasa. Maka ambil sifat Nabi, aplikasikan ke dalam kehidupan sehari, supaya ibu yang hadir di sini suaminya menjadi suami yang soleh, istrinya istri yang soleh. Pengen jadi istri yang soleha? Surga pahalanya istri soleha. Maukah kau jadi istri soleha? Yang kencang, mau apa enggak? Maukah kau jadi istri soleha? Maukah kau jadi istri soleha? Mau apa tidak? Rajin sholat dan mengaji, baca Quran yang suci, serta patuh pada suami. Tepuk istri soleha. Aku istri soleha. Ini ngajar paut mah. Iya, luar biasa. Minum dulu ya. Sampai jam berapa ini? 12. Buset, sampai jam 12. Pokoknya saya mah nggak mau tahu. Lewat dari sejam saya mah hitungannya lembur. Nggak mau kalah dari pegawai PMI saya. Lihatin aja pokoknya mah ketua panitia. Pokoknya saya mah lewat dari 1 jam dihitungnya lembur. Awas. Istri soleha mah pahalanya surga. Tapi istri soleha mah ada cirinya. Pengen tahu apa enggak? Pengen tahu nggak? Nih, kalau kita baca kitab Uqudul-Jen, kitab Qurratul Uyun, kitab Adabul Mar'ah, banyak ciri istri yang soleh. Di antaranya saya kasih tahu, qani'atan bima razaqallah, istri yang merasa cukup atas pemberian suami yang diberikan Allah. Ciri istri solehah mah nerima yang dikasih suami. Walaupun sehari cuma dikasih 5,5 juta, nerima. Alhamdulillah, itu istri soleh. Istri soleh, jangan ini mah masya Allah pas suami berhasil katanya atas doa seorang istri. Wow, betul. Pas suami kagak gablek duit, gugat cerai. Kumaha dulu yuk. Ai suami berhasil mah atas doa istri. Ari suami itu berhasil mah gugat cerai. Memang berhasilnya suami itu atas doa seorang istri. Seorang istri udah berhasil, apalagi 2 orang. Jangan direkam ya, jangan dikasih ke Umi. Awas. Jangan divideoin, dikasih ke Umi, jangan. Bahaya. Nih, ciri istri soleha, qani'atan, selalu merasa cukup. Iya, ini mah masya Allah. Pas suaminya lagi banyak duit, lagi dipercaya sama bos, dagangnya lagi rame, gimana ngomongnya? Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang kupunya. Pas suami lagi banyak duit di alam-alam, pas lagi kagak gablek duit, kerja di PHK, dagang cilok kagak laku, gimana ngomongnya coba? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Ya, ciri istri soleha merasa cukup. Yang kedua, istri soleha mah masaro tahu fi jami'i umuriha, selalu menyenangkan suami dalam setiap perkara, nyenengin sama suami. Ada kalanya suami itu pusing. Ciri suami yang lagi pusing, mohon maaf nih, cirinya ya, pala atas dan pala bawah ngeluk.
Dua-duanya ngeluk tuh, pala atas pala bawah, ini aja, merengut aja. Itu suami lagi pusing, betul? Ibu pengen tahu nggak caranya? Pengen tahu nggak? Masyarakat tahu bijami umuriha, menyenangkan suami dalam setiap perkara. Pengen tahu nggak? Tapi kita aja ya, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya. Biasanya kan ibu-ibu gitu, kita aja ya, jangan dikasih tahu. Se-RT tahu semua. kita aja ya. Ibu punya anduk bolong apa enggak? Anduk bolong punya enggak? Anduk bolong. Ih, boro-boro Pajero anduk bolong betul enggak? Anduk bolong, jangan di kemana-mana ya. Nih caranya, tutorialnya kayak gini. Suami kan lagi duduk, ya, suami lagi duduk, pusing lagi pusing, bisa iya, puyeng. Ibu pakai tuh anduk bolong, jangan pakai apa-apa, udah itu aja. Zep, lewat depan suami, ya, lewat, pakai anduk. Pas di depan suami, marosot. Itu namanya menyenangkan suami dalam setiap perkara. Masyarakat tahu bijami'i umuriha. Ya, jadi besok kalau ditanya tadi malam ngaji apa, jawab ngaji anduk. Gimana gitu sok ditanya, gerbuti ngaji naon biasa be, cina. Hei, biasa be. Nah, warima ditanya kayak isuk dia, konon hadir. Tadi malam gimana ngajinya? Ngaji apa? Ngaji anduk bolong. Jamaah. Jamaah. Gampang nyenangin suami mah. Sekecil itu tapi jarang yang bisa. Contohnya menyiapkan kopi pagi-pagi. Itu kalau suami dibikinin kopi sama bininya, dunia serasa milik dia, yang lain ngontrak. Bener apa kagak? Gimana kita nyentuhin kopi, jojong baik, main Facebook baik. Misalnya istrinya namanya Susi. Susi, dipanggil-panggil kagak nyaut-nyaut. Akhirnya kata suaminya gini, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Sesimpel itu bikinin kopi, tapi banyak yang gak mampu. Ya, jamaah. Jamaah. Yuk, ada kuis nih dari saya ya, 2 orang maju. Ada kuis. Ada kuis 2 orang. 2 orang yuk maju. Siapa aja boleh. Ayo Bunda Intan boleh. Boleh, ini berdua boleh, ini sama ini boleh yuk. Ayo, Umar Rehan boleh maju. Iya dikasih. Udah cepet. Enggak bakalan susah. Ayo. Udah cepetan 2 orang. 1, 2. Saya bawa balik lagi nih hadiahnya ya. Umroh loh hadiahnya, umroh. Naik sepeda listrik. Kira. Di sini satu, Aduh, boleh, enggak apa-apa. Hah? Waduh, dulunya juga ibu-ibu. Mau? Udah enggak apa-apa ya. Pada
Ini bayi apa ini? Ini berani nih, ibu-ibu kagak berani. Gedean dia. Nama Edgar. Edgar. Oke, Edgar. Edgar rumahnya di mana? Di Salakah. Kalau ditanya Edgar rumahnya di mana? Enggak dibawa. Ya, Edgar. Edgar cukup bilang betul tidak, itu aja. Betul tidak. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Betul. Tanggal 12 Rabiul Awal. Betul. Tahun gajah. Betul. Pertanyaannya, gajahnya segede apa? Segede saya, Ustaz. Enggak, pertanyaannya gini aja. Tadi Ustaz menerangkan tentang kolkon, bentuk tubuh Nabi. Bentuk tubuh Nabi. Ustaz nerangin 3, sebutin satu aja. Hidungnya mancung. Wih, hebat, tepuk hebat. Masya Allah, Barokallah. Edgar hebat. Oke, ini kasih dia ya. Nih, waduh, gede banget minyak ini. Syukurin loh, tadi ke bawah aja sih. Oh, udah duduk Edgarnya. Ya, sama-sama. Satu lagi. Ayo sini. Ayo cepet, satu orang. Ayo cepet nih. Cepet keburu pagi. Iya, ayo. Rehan aja barang sini. Lumayan loh dapat minyak loh. Ayo sini. Udah cepet. Sampai 3 nih ya, hitung nih. 1. Satu lagi. Bapak Rehannya ada nggak? Ada. Sebelah mana duduknya? Pinjam dulu ya. Mic masih ada berapa mic? Mic ada berapa? Pinjam dulu Ustaz. Pinjam dulu Tat. Saya juga bawa mic mah, nggak boleh keluarin sama si Umi. Ada. Oke. Nama. Pura-pura nggak tahu saya. Nama. Sinta Anggraini. Widih, namanya cakep banget ya. Dulu waktu pertama ketemu sama ayah Rehan di mana tuh? Waktu pertama ketemu sama ayah Rehan di mana? Ingat-ingat? Di layar tancap. Dicomblangin. Oh, dicomblangin. Yang nembak duluan siapa? Ayahnya. Oh iya. Oke, pertanyaannya cukup betul tidak gitu aja ya. Betul tidak. Nabi Muhammad ibunya bernama Aminah. Betul. Ayahnya Abdullah. Betul. Kakeknya Abdul Muthalib. Pertanyaannya siapa nama neneknya? Masa nggak ada neneknya? Kakeknya aja ada. Ya, siapa neneknya? Nenek Muthalib. Nenek Nabi Muhammad namanya Fatimah. Oke, pertanyaan yang tadi aja materi. Tadi kolkon udah disebutin sama si kolkon bentuk tubuh. Sekarang khulukon akhlak. Sebutin satu aja akhlak Nabi yang saya terangin tadi. Akhlak Nabi. Pemalu. Betul apa tidak? Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Dia hebat. Nih, sama plastiknya. Ntar anaknya masukin lagi ya. Ke Emi Asupria. Ada yang sekolah di Asupria nggak? Ngacung. Anaknya maju semua ke sini.
Sini maju. Ayo yang anak SMP, anak MI, anak PK maju semua. Iya maju sini. Ayo, maju. Anaknya bukan ibunya. Anaknya. Sini maju sini. Sini. Saya sambil promosi aja ini ya. Sini semua ayo semua. Semua sini baris. Wih banyak juga nih. Waduh. Wah, Pak RT bisa pinjam dulu nggak? Panitia bisa pinjam dulu nggak ini? Wih banyak ya. Sini sayang. Nih ini mah calon mantu ini mah. Ayo. Tuh. Banyak ya. Yang mana satu lagi yang mana? Neng, sini Neng, sini. Oke, dari sini ya. Siapa namanya? Anak SMP-nya mana ini? Tadi kan banyak di sana. Maju lu. Maju sini maju. Hah? Gak ada teman. Ya ini temannya. Siapa namanya? Yusuf. Kayak namanya orangnya ganteng. Yusuf sekolahnya di PAUD, TK, MI apa SMP? MI. Di MI. Kelas berapa? 3 Abu Bakar. Kelas 3 Abu Bakar Siddiq. Ini? Tentang. Kelas 2. Kelas 2 apa? Umar. Kelas 2 Umar bin Khattab. Ini? Aikal. Iklan. Haikal. Kelas 7. Kelas 7. TK kali ya? Pak U dapat TK. TK. Ini? Alea. Kelas apa? 1. Kelas 1 apa? Husen. Kelas 1 Sayyidina Husain. Ini? Torik. Oh ini yang naik hajinya 2 bulan naik haji. Oh Malik. Kelas 1 Fatimah. Kelas 1 Siti Fatimah. Faiz. Kelas 1 apa Is? Kelas 1 Fatimah. Kelas 1 Fatimah. Ini Izwa. kelas apa? 2 Umar. Kelas 2 Umar. Nah lu tadi ngomong salaman. Kelas berapa? Kelas 4 apa? Siti Khadijah. Ini Umar. kelas 2 Umar. Ini TK. Kelas 4 Kelas 4 apa? Khadijah. Khadijah. Ini ini mau mantu saya ini. Kelas 6 Kelas 6. Nanti ngelanjutin ke SMP ya. Oke. Ini Nisa. Laila. Indah. Ini Rizky. Risti. Oke. Ntar ya Abi ngambil dulu ini. Ada apa enggak ini? Pinjam dulu bisa kan? Kirain dikit dong, ternyata banyak ya. Aduh, ada nggak ini? Bangkrut kan ya? Buset, buat ganti ban sepeda katanya. Ntar kalau nggak main diambil lagi ya. Tuh habis aja tuh. Ini ada berapa? 1
2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, barengan ya. Jadi 120. Itu 100 tinggal nambah 20. Oke ya, jadi anak soleh semua ya. Udah turun. Saling lu. Oke. Banyak juga ya. Oh masih banyak. Udah nggak usah naik, nggak usah naik. Ya, baca lagi. Apa? Mau lagi? Alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ini saya buka SMP tahun ini. Alhamdulillah ada 22 muridnya. Ya, jadi sekolahnya itu sampai jam 3:30. Pelajaran sekolahnya sampai jam 12. Jam 12 itu sholat jamaah. Jam 1 ngaji amil. Ngaji amil sama ngaji kitab. Ngaji kitab kuning. Ya, tahu nggak ngaji amil? Yang ngawin tisun kalau nyebut sebagai Allah kamu lagi dalam dunia terus gitu ya. Alhamdulillah. Ibu kalau misalnya mau masukin anaknya silahkan. Bayarannya cuma 60.000. Sebulan cuma 60.000. Itu cuma buat ngupahin yang ngajar ngajinya doang. Kalau sekolahnya mah gratis. Ya. Cuman buat ngupahin yang ngajar ngajinya doang 60.000 sebulan. Masuknya berapa kemarin? 500.000 ya. Masuknya ya. Yang SMP, kalau yang MI masuknya 350. Itu juga beli baju doang, jadi dapat baju. Nggak apa-apa ya, ini sambil promosi ya, lumayan. Jamaah, yang saya sampaikan tadi, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Yang benar laksanakan, amalkan, yang salah jangan diamalkan. Nama saya Muhammad Supri, orang Pekong. Tahu nggak Pekong, Bu? Sono tuh terus dari apa namanya? Dari Alpa terus ke sono ke Pekong. Nanti ada rumah warna putih yang paling gede, yang paling megah. Itu rumah tetangga saya, Haji. Saya di pinggir ya tuh ya. Gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tangannya ke atas. Balikin. Dadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq.